Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabar kalian? Audio Jungle. Baik, Baik. Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Saya Ibu, Ya. Ya, silakan. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sinta sudah dibantu untuk memimpin doa. Ya Ibu. Oke, anak-anak sekalian, Ibu sudah membuat link untuk absen, untuk daftar kehadiran. Silahkan kalian mengisi daftar kehadiran di Google Classroom. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari slide yang Ibu tampilkan ini? Ada pizza. Warnanya berbeda-beda Ibu, Ya, terus Jaden, jenis makanannya juga berbeda-beda, makan Dan- berbagai macam. Mulai dari ada yang menggunakan daging, ada yang menggunakan sayur, dan bumbu-bumbunya juga berbeda yang digunakan, dan teknik pengolahannya juga berbeda yang digunakan. Oh, good. Tepuk tangan dong buat Sairen. Nah, sekarang apa sih itu bumbu? Apa sih itu bumbu dan rempah? Saya Ibu, Ya, silahkan. bumbu adalah bahan penyedap makanan yang segar. Kalau rempah adalah bahan makanan yang kering. Oke, good. Pintar-pintar ya. Nah, Ibu tepuk tangan dong. Ya. Itu tadi ya, ternyata kalian masih mengingat materi kita yang sebelumnya. Ibu bangga sama kalian. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang topiknya adalah bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Masih menyangkut dengan materi yang sebelumnya tadi yang sudah kalian ulaskan tentang bumbu dan rempah. Nah, materi hari ini tentang bumbu dasarnya. Ya, dengan KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1 menganalisis bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya 4.1 membuat bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas pengetahuannya saja, yaitu menganalisis bumbu dasar dan turunannya pada masakan Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama ya. Jadi setelah nanti kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian dapat menjelaskan pengertian bumbu dasar dan turunannya dengan tepat. Kemudian dapat menjelaskan apa sih itu fungsi bumbu dasar dan turunannya dengan tepat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bumbu dasar? Indar Ibu, Ya, silakan Indar. Bumbu dasar adalah campuran bumbu yang telah campuran bumbu dan rempah yang telah dihaluskan dan siap pakai. Oke. Next, good Indar. Kemudian, nah, macam-macam bumbu dasar. Nah, tentunya kalian sudah membaca materi ya. Ada berapa sih macam-macam bumbu dasar itu? Tiga, Ya, apa aja? 3. Merah, bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. bumbu dasar putih. Ya, bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar kuning. Ada peralatan yang kita gunakan dalam pembuatan bumbu dasar. Ada peralatan apa saja? Ada blender, Ya, ada blender, Ulekan, ada ulekan. Nah, jadi dua alat ini yang kita gunakan dalam pembuatan bumbu dasar. Oke. Kemudian ada teknik pembuatan bumbu dasar dan turunannya untuk masakan Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar.
amati gambar tersebut. Kira-kira apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Kalau memakai ulekan Ibu, dia kurang halus. Kalau memakai blender, dia lebih halus. Ya, benar sekali. Kalau memakai ulekan kurang halus, kalau memakai blender itu Lebih halus. lebih halus. Oke. Nah, jadi tergantung dari kita ya. Pada saat mau mengolah, kita mau bisa menguleknya, tentunya rasa masakannya biasanya lebih enak. Kalau mau yang simple, bisa menggunakan blender ya. Masakan Indonesia itu berawal dari 2 macam bumbu dasar, yaitu bumbu dasar putih, merah. Bumbu dasar putih itu terdiri dari bawang merah dan bawang putih dan kemiri. Kita beri sedikit minyak agar blender mudah berputar. Jika putarannya terasa serat, tuang minyak dan putar lagi. Masukkan ke wadah kedap udara rapat. Untuk bumbu dasar yang kuning, hanya tinggal tambahkan kunyit. Masukkan ke bumbu dasar putih yang tengah dihaluskan. Simpan di wadah kedap udara yang tertutup rapat. Untuk bumbu dasar yang merah, yang harus disiapkan adalah bawang putih, bawang merah, dan cabai merah besar. Potong-potong cabai agar mudah dihaluskan. Beri minyak secukupnya, haluskan, ambil wadah kedap udara dan masukkan bumbu dasar merah. Aduk rapat, bumbu dasar putih, kuning, dan merah siap untuk disimpan. Mudah kan? Nah, bumbu dasar putih tadi ya, sedengan yang ada di video itu ada bawang merah, bawang putih, garam ya. Adapun bumbu tambahannya seperti kemiri, lada putih, ketumbar, terasi, gula pasir dan minyak goreng. Jadi bumbu utamanya itu ada 3 tadi ini ya, bawang merah, bawang putih dan sedikit garam ya. Kemudian bisa menambahkan dengan bumbu yang lainnya. Kemudian begitu juga dengan bumbu dasar merah ya, bawang merah, bawang putih dengan penambahan cabai, juga dengan bumbu dasar kuning. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk penyimpanannya sendiri biar lebih awet itu disimpan di mana, Nak? Di kulkas Ibu. Telur Ibu di kulkas. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, silahkan. Dari semua bumbu yang kita bahas tadi, dari bumbu merah, bumbu kuning, dan juga bumbu putih, apakah semua bumbu dasar itu bisa digunakan untuk semua jenis masakan? Ya, terima kasih pertanyaannya Salma. Jadi ada pertanyaan dari teman kalian. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan, bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning apakah bisa digunakan untuk semua jenis masakan? Nah, untuk itu ini yang harus kalian pecahkan ya. Begitu Ibu minta sama kalian untuk membuat bentuk kelompok ya, masing-masing 4 orang. Kemudian mencari menu masakan asal kalian ya, asal daerah kalian yang menggunakan bumbu dasar. Jadi kalian memilih dari ketiga bumbu dasar tersebut ya. Nah, nanti kalian akan menemukan pertanyaan dari Salma tadi ya. Kemudian nanti dituangkan hasil diskusinya di lembar kerja yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sama saya Siti, sama Hazin bersama dan juga teman saya ada Nurul Indar Ikhtiarsi, Sinta Ayu Gayatri dan juga Pipih Herawati telah mendiskusikan tugas yang Ibu berikan tadi
dan kami berdiskusi di sini dari sumber internet, buku, dan juga dari pengalaman kami pribadi. Bumbu dasar putih ini memang pertama ada semur, yang mana bahan bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, lada, pala, garam, gula merah, kecap, dan juga tomat, yang dia menggunakan cairan yang berupa air. Dengan teknik pengolahan itu dihaluskan, kemudian ditumis. Hasil masakannya seperti apa? Dia akan berkuah, berwarna coklat. Nah, ini dia contoh semur. Gambar semur. Ya, silahkan kelompok 2 maupun kelompok 3 menanggapi dari presentasi kelompok 1. Ibu Rahma. Ya, silakan Rahma. Ibu, apakah ada bumbu lain selain bawang merah, bawang putih ataupun kemiri sebagai bahan dalam pembuatan bumbu dasar putih? Bumbu dasar putih itu bahan dasarnya itu hanya 3 ya, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Jadi ketika dia ditambahkan dengan bahan lain itu sebenarnya hanya penambah, tapi pada dasarnya bumbu dasar putih itu hanya 3 itu. Dan misalkan bumbu dasar putih ini tadi ada beberapa video ya yang kita nonton. Nah, ketika bumbu dasar putih ini dikasih kunyit, namanya itu sudah jadi ganti lagi, sudah jadi bumbu dasar kuning. Nah, ketika bumbu dasar putih ini diberi cabai keriting, maka dia akan berubah menjadi namanya bumbu dasar merah. Jadi pada dasarnya itu semua hanya tambahan. Pada dasarnya itu bumbu dasar putih itu hanya bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Jadi mengerti, Rahmat? Oke, terima kasih kelompok 1 Salma. Beri aplaus dulu dong buat kalian. Oke, nah sekarang Ibu minta sama kalian untuk memberi kesimpulan atas materi kita pada siang hari ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan untuk materi kita hari ini? Salma aja, Bu. Oke, silahkan Salma. Udah kita ambil dari hari ini, kita dapat mengetahui bumbu dasar, yaitu ada bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan juga bumbu dasar merah, yang mana dari 3 bumbu dasar itu memiliki turunan seperti bumbu dasar orange yang perpaduan antara bumbu dasar kuning dan juga bumbu dasar merah. Oke, terima kasih Salma. Silahkan kalian mengerjakan post-test. Soalnya itu uraian, ada 5 nomor. Silahkan kalian mengerjakan post-test tersebut. Oke, selamat buat yang mendapatkan skor 100, Salma, Salsi, Seiren. Beri tepuk tangan dulu. Nah, untuk materi kita selanjutnya ya, kita akan praktek ya, walaupun kita belum bertemu secara luring ya, tetapi kita akan praktek masing-masing dari rumah. Jadi nanti siapkan semua bahan-bahan ya, bahan-bahan kita akan praktek bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Paham sampai di sini anak-anakku sayang? Ibu. Paham. Oke, kalau begitu kita yel-yel dulu ya biar semangat anak-anakku. SMK Bisa. SMK Hebat. Boga. Lalu diganti. Oke, demikian materi kita hari ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Oke, anak-anak sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatian kalian. Ibu ucapkan. Nanti kita lanjut di grup lagi ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Audio Jungle.